Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ranggi lagi, penulis horor dan misteri. Kembali lagi bersama Mama Ranggi, penulis novel horor dan misteri. Pastinya akan selalu menyajikan tentang misteri, horor, dan sekitar kita yang selalu berbau dengan makhluk halus, mitos, atau mistis ya. Ini rumah angker yang ada di Blitar, Sumber Agung. Rumahnya pengurus cerita keren dan misteri, Meredian atau Eka Dian Prawesti. Di rumah ini Dian hanya tinggal dengan seorang anak ya. Nah, kali ini Mama akan mengenalkan bagaimana ada penampakan yang ada di rumah Dian. Ini bukan rekayasa, bukan juga editan. Ini benar-benar saat rekaman di dalam rumah kosong ya. Kita semua itu ada di area depan rumah untuk mengambil video dari luar rumah dulu sebelum kita masuk. Kita bisa lihat penampakan yang ada di balik pintu dengan jendela kaca. Kalian bisa lihat ya, sosok putih melintas tepat yang ada di gambar panah ini. Jadi di rumah Dian ini seringkali ada penampakan-penampakan. Dulu sebelum ditempati Dian ini ada juga yang ngontrak di rumah tersebut, tapi mereka ini untuk antisipasi mengusir makhluk halus, mereka menanam sejenis apa ya, penangkal yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Yang harus kita lakukan seharusnya ketika kita mendapati rumah angker, setiap hari kita lawan dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan di sebelah ini tidak sengaja tertangkap penampakan sosok putih yang lari ke arah rumah Dian. Nanti kita bisa sama-sama memperhatikan bagaimana sosok perempuan ini ya, sosok berjubah putih yang melesat langsung masuk ke rumah Dian ini. Subscribe itu gratis, jadi supaya kalian tidak ketinggalan video Mama, jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya tidak ketinggalan. Ingat sekali lagi, subscribe itu tidak bayar, gratis, tidak merugikan kalian ya. Jadi supaya kalian terus bisa mengikuti kegiatan Mama Ranggi, kalian subscribe dulu ya. Subscribe itu yang ada tulisan di bawah yang kalian tonton, tombol tulisannya merah ya, subscribe. Nah, di ini sengaja Mama perlambatkan, ada sosok yang terbang masuk ke dalam rumah Dian ya. Kita sabar dulu menanti bagaimana sosok itu melesat masuk. Sengaja Mama lambatkan ketika edit video ini supaya kita sama-sama melihat. Jadi penampakan makhluk halus yang tertangkap kamera itu tidak sempurna seperti apa yang kita lihat langsung. Terkadang yang kita lihat langsung saja, makhluk halus atau makhluk astral yang biasa kita sebut makhluk astral itu tidak bisa dilihat secara jelas. Sebenarnya ketika kita melihat jin ya, melihat apapun bentuk sosoknya, ketika jin itu tahu kita melihatnya, kalau kita kuat, energi dari jin tersebut melemah dan mereka biasanya kabur atau menghilang. Terkecuali ketika kita melihat kitanya sendiri takut, biasanya energi dari jin ini justru dia lebih banyak daripada kita. Kita lihat, perhatikan sosok yang akan melesat dari atas ya. Kita lihatnya atas samping kanan kalau lihat dari layar
dari kanan akan ada sosok putih yang melesat, terbang langsung masuk ke rumah Dian. Kalian sudah melihatnya ya. Jadi ketika kita melihat penampakan di dalam kamera kita, semua penampakan yang tertangkap dalam kamera kita tidak selalu jelas. Ingat sekali lagi, Mama katakan tidak selalu jelas. Karena apa? Karena makhluk halus itu atau jin dilihat secara langsung dengan mata kita saja, mereka itu tidak sempurna dan kadang langsung menghilang. Ingat sekali lagi, ketika makhluk halus itu berhadapan dengan kita, mereka itu terkejut dan menghilang. Jadi tidak selalu ketika ada penampakan di depan kita, kemudian jin ini akan selalu berdiam diri, terkecuali memang jin ini dikendalikan oleh seseorang atau jin ini memang sangat-sangat amat jahat yang ingin mengganggu kita. Itu pun jarang sekali jin selalu ingin dilihat dengan mata kita, apalagi jika seseorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, ahli zikir, ahli ibadah ya, sering mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jin itu pasti akan panas dan tidak mau dekat dengan kita ya, kecuali jika kita penakut. Biasanya jin itu akan selalu menggoda kita dan menggodanya juga dengan cara lain. Misalkan dia menghilang muncul, tidak selalu ada langsung di depan kita, kecuali kita benar-benar sangat lemah, bisa dirasuki, kemungkinan besar jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ingat sekali lagi bahwa jin tidak selalu bisa tertangkap kamera dengan amat sangat jelas. Biasanya hanya op-opnya saja, atau biasanya hanya mengeluarkan bunyi, suara menangis atau tertawa, atau menjatuhkan benda, atau menyalakan air, atau sering terdengar seperti sedang mandi ketika kita mendengar ada sesuatu di kamar mandi. Biasanya seperti itu ya. Ini di dalamnya rumah Meridian. Di hordeng-hordeng ini menurut Dian tidak ada angin, tidak ada kipas angin. Biasanya hordeng-hordeng ini selalu bergerak, terutama di hordeng yang warna merah itu selalu bergerak sendiri seperti ada yang memainkannya. Tetapi karena Dian ini orang yang sangat kuat, yang selalu mendengar nasihat Mama bahwa tidak boleh takut dengan jin atau apapun yang ada di rumah dia, terkecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Mama selalu sarankan pada Dian untuk terus berdoa, untuk terus zikir, untuk selalu sholat, untuk selalu mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, supaya kita selalu merasa nyaman dan selalu benar-benar hanya memohon pertolongan kepada Allah, bukan pertolongan pada orang lain. Orang lain itu hanya sebagai media perantara bisa mendoakan kita ya. Untuk perlindungan diri kita sendiri tentunya bisa dilakukan dari diri kitanya sendiri, memohon langsung kepada Allah ya. Dian ini jarang sekali ke belakang, katanya karena gelap. Ini dia rekaman tuh pakai blitz ya, sebenarnya gelap. Jadi ada satu ruangan yang setiap dipasang lampu bohlam selalu mati, padahal saklar tidak rusak dan juga tidak ada konsleting dan juga kabelnya tidak ada yang rusak. Jadi ada satu ruangan yang memang benar-benar tidak mau nyala dan selalu ingin gelap. Tetapi bagi Dian ini tidak menjadi masalah selama dia tidak mengganggu. Nah ini WC ini pernah Dian ketika ada di kamar mandi, ada sosok yang rambutnya awut-awutan, sosok perempuan ingin masuk juga ke kamar mandi dan kepergok. Jadi sama-sama terkejut, tapi jin ini langsung menghilang ya. Jadi seperti yang Mama katakan, tidak semua jin ketika bertemu dengan manusia langsung dia diam. Biasanya jin itu langsung menghilang ya, karena jin juga
ia itu tidak pernah suka dilihat langsung oleh mata manusia, dan jin ini tidak pernah mau terlihat oleh manusia ya. Ingat sekali lagi, sebenarnya jin itu tidak mau dilihat manusia karena energi jin itu merasa terkuras, merasa turun, apalagi yang dihadapinya misalkan seseorang yang mempunyai kekuatan batin yang sangat kuat. Jadi jin ini sebenarnya dia itu menghindari dari orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang lebih atau mempunyai kekuatan atau kemampuan supranatural yang lebih. Jadi jangan kalian mengira bahwa ketika kita menemukan jin itu langsung bisa menerjang kita, langsung bisa menyakiti kita. Itu tidak betul. Terkecuali kita lemah, kita sangat ketakutan, jin itu bisa masuk ke tubuh kita, mungkin saja bisa. Cara lainnya bagaimana supaya kita tidak dirasuki, tentunya dengan ruqyah. Atau bagaimana mengeluarkan jin dalam tubuh manusia, tentunya dengan ruqyah juga ya. Nah, ini tempat di belakang memang sangat sepi. Kalian bisa lihat itu ada penampakan sosok ya, karena di kebun ini memang banyak sekali ya sosok-sosok makhluk halus yang berkeliaran. Tapi kalian jangan pernah takut. Itu saja dulu video kali ini dari Mama. Jangan lupa subscribe ya kalian supaya tidak pernah ketinggalan video dari Mama. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kalian sudah menonton. Mama ucapkan terima kasih sekali pada kalian yang setia menonton video Mama ya. Itu saja dulu video dari Mama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mama hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi, ini hanya sebagai hiburan. Ini sebagai vlog Mama, sebagai penulis novel horor dan misteri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.